Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gue hari Jumat. Sebelum gue istirahat mau sholat Jumat, mau bikin video singkat. Insya Allah akan tayang hari Jumat juga ya, mungkin Jumat petang atau malam bahkan waktu Indonesia. Gue ingin bahas atau ngobrol ringan soal masalah ada video di manunited.com. Itu potongan wawancara ya antara pihak media Manchester United dengan mantan pemain Manchester United yang saat ini atau sudah beberapa tahun terakhir ini membela Ajax Amsterdam. Siapa lagi kalau bukan Daley Blind, pemain serba bisa bermain di bek tengah, bek kiri, gelandang bertahan yang sempat juga memperkuat Manchester United. Pastinya dia ini ada mengungkapkan ya beberapa hal tentang Erik ten Hag di wawancara tersebut. Langsung aja gue translate dan gue rangkum. Nanti abis ini gue akan setelahnya gue akan kasih opini ya. Yaitu menurut Daley Blind, Erik ten Hag ini adalah seorang yang brilian ya, manajer yang suka sepak bola menyerang, dan menurut dia ini sesuai dengan Manchester United. Manajer yang tahu apa yang dia inginkan, artinya sang manajer tuh ingin apa, ingin membawa kemana, dan dia tahu juga bagaimana membawa itu, hal-hal yang dia inginkan tersebut ya, ke dalam tim. Lalu dia juga tahu bagaimana membawa semua orang ke satu arah dengan memiliki mentalitas untuk meraih kemenangan. Erik ten Hag juga dikabarkan sangat sosial ya, dia suka berinteraksi dengan banyak orang, pihak klub tentunya, dan juga sangat paham kalau semua orang itu sangat penting di klub, punya peran masing-masing dan semua peran tersebut adalah sangat penting dan berpengaruh ke kemenangan. Ini disinggung karena soalnya waktu perkenalan di Old Trafford, Erik ten Hag ini sangat supel, sangat cair berbicara dengan staff Megastore, staff di Red Cafe, staff di Old Trafford, sangat-sangat cair ya. Karena menurut Daley Blind ya, dia betul-betul berpikir Erik ten Hag ini kalau bahwa semua pihak, semua orang, semua elemen di klub itu dari siapapun itu sangat penting, punya peran masing-masing yang ujungnya itu akan bermuara ke kemenangan tim ya. Balik lagi, menurut Daley Blind, Erik ten Hag itu adalah seorang control freak. Nah ini menarik, nanti gue bahas lebih lanjut ya. Ingin mengontrol banyak hal, dia juga ingin berada di atas segalanya dan juga mengetahui segalanya. Dan untuk melakukan hal tersebut menurut Daley Blind ya, butuh kualitas yang sangat spesial untuk bisa melakukannya dengan baik. Nah menurut gue ini cukup menarik ya. Itu tadi wawancara singkatnya, cuplikan lebih tepatnya. Jelas Erik ten Hag adalah orang tegas ya. Orang yang tegas, orang yang mungkin keras juga, punya prinsip, punya filosofi, punya karakter. Ini yang menurut gue sangat penting, manajer dengan karakter. Tapi di sisi lain, dia juga punya kemampuan teknis, taktikal, strategi yang menurut gue dengan amatiran juga baik. Secara di atas kertas, kombinasi yang dimiliki oleh Erik ten Hag ini sangat wajar kalau menempatkan ya sang manajer ya, Erik ten Hag ini berada di papan atas daftar manajer terbaik mungkin di Eropa saat ini. Dari sisi karir jelas ada peningkatan, dari melatih tim di Eredivisie, sekarang dia melatih tim di Premier League, salah satu klub terbesar di dunia yang tantangannya tidak main-main. Selama 8-9 tahun terakhir terpuruk ya. Terpuruk bukan berarti selalu berada di posisi jelek, enggak. Menurut gue konsistensinya yang terpuruk, karena sempat di beberapa musim Manchester United bermain bagus, meraih hasil yang oke ya, tapi masih jauh kalau dibandingkan 15 tahun yang lalu atau bahkan 20 tahun yang lalu. Praktis selama beberapa tahun terakhir ini juga tidak ada trofi yang mampir lagi di Old Trafford. Ini juga sesuatu hal yang tidak biasa bagi klub sebesar Manchester United, dan diharapkan pastinya Erik ten Hag akan mungkin bukan musim depan, tapi bisa membawa Manchester United ini berada di jalur tersebut lagi, bisa membawa proses perubahan yang benar. Karena selama ini prosesnya tidak benar menurut gue dengan amatiran di Manchester United. Balik lagi, Erik ten Hag ini adalah orang control freak, ingin mengontrol banyak hal. Nah ini menurut gue cukup menarik karena beberapa hari yang lalu kan Ralf Rangnick meninggalkan Manchester United, kabarnya setelah berdiskusi panjang lebar dengan Erik ten Hag. Lalu ada beberapa hal yang tidak disepakati di sana. Kendati pun Ralf Rangnick ini juga orang yang merekomendasikan Erik ten Hag ke manajemen, kabarnya demikian. Ini menurut gue seperti ada pembenaran ya, atau ya masuk akal setelah Daley Blind memberitahu kalau ya Erik ten Hag ini memang
control freak, ingin punya pengaruh di segala hal. Dan ini juga yang ditunjukkan Erik ten Hag ketika dia meminta klausul, katakanlah demikian ya, untuk bisa menjadi manajer di Manchester United. Dia minta power. Bukan power sebagai jalan one man show, tapi power untuk bisa sharing, suaranya didengar oleh manajemen, oleh board ya, untuk bersama-sama menentukan hal-hal yang akan diputuskan di klub. Salah satunya tentu saja soal rekrutmen pemain. Di sisi lain, sikap tegas, keras, visioner, dan juga punya karakter kemenangan, karakter sepak bola menyerang katakanlah yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag ini, tentu saja akan menghadapi tantangan dari pemain-pemain di Manchester United. Tapi sekarang revolusi sudah berjalan ini. Beberapa pemain ya, bahkan pemain senior kalau menurut gua ya, ini meninggalkan klub. Edinson Cavani, Paul Pogba, Juan Mata, Lindgren, ya kan. Mungkin setelah ini gua nggak tahu sedang yang diproses digembar-gemborkan kan, Anthony Martial, and Jesse Lingard sudah cabut juga kan. Sosok-sosok kontroversial, paling tidak yang dalam tanda kutip pentolannya ini kan seorang Paul Pogba. Itu sudah tidak ada di klub musim depan, pun juga best mate-nya ya, Jesse Lingard. Menarik menurut gue untuk dinantikan karena sikap keras, karakter yang kuat itu sering sekali berbenturan dengan ketidakdisiplinan ya, ketidakdisiplinan. Gua ingat banget ada beberapa waktu yang lalu tuh ada video tentang bagaimana Erik ten Hag ini marah kepada seorang Noah Lang ya. Noah Lang ini sekarang bermain di dia masuk ke timnas Belanda pastinya di bawah Louis van Gaal, bermain di klub Brugge kalau tidak salah, dan menjadi salah satu pemain potensial yang direbutkan oleh banyak pihak, banyak klub besar di Eropa. Sempat bermain di Ajax lalu tidak diteruskan katakanlah oleh Erik ten Hag, walaupun sekali lagi secara skill dia ini pemain bagus. Di wawancara terakhir ya, Louis van Gaal pun juga seperti punya pendapat yang sama soal masalah Noah Lang. Noah ini dianggap sebagai pemain yang bagus tapi masih butuh sisi masih harus dikuatkan lagi dari sisi karakter ya, sisi disiplin ya kan. Dan ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag dan akhirnya dikeluarkan dari Ajax ya kan, tidak ada di Ajax lagi. Nah, maksud gue apa? Maksud gue adalah pemain-pemain di Manchester United dengan karakter seperti itu ya. Artinya mungkin punya skill yang bagus, teknik yang bagus, tapi mentalitas, psikologis tidak bagus, tidak mau bermain untuk tim ya, tidak mau diajak ke bersama-sama lah ya, untuk punya satu arah yang sama dengan sang manajer. Ini tentu saja akan sulit bisa mendapatkan tempat di Manchester United yang mungkin musim-musim lalu ini banyak kompromi yang terjadi antara sang manajer dan juga pemain-pemain tersebut. Oleh karena itu menurut gua pemain-pemain yang ya seperti Paul Pogba sekarang sudah tidak ada, Jesse Lingard, gua nggak tahu bagaimana seorang Marcus Rashford contohnya. Kalau dia tidak bisa, karakternya tidak menyatu ya, dia tidak ingin menjadi satu bagian yang sama kolektif secara tim, susah untuk bisa mendapatkan tempat di sistemnya Erik ten Hag. Karena sekali lagi Erik ten Hag tidak hanya melihat skuad dari penampilan individu secara kualitas ya, teknis, tapi juga itu tadi bagaimana mentalitasnya. Karena dia ingin supaya ya pemain ini secara bersama-sama memiliki satu karakter yang kolektif untuk bisa meraih kemenangan. Kalau menurut gue pemain-pemain mungkin seperti Marcus Rashford, dia harus bisa lebih melebur lagi dengan tim. Anthony Martial sulit. Pemain-pemain muda menurut gue mungkin akan jauh lebih gampang untuk melebur, untuk diatur ya. Itu juga kalau mau, kalau tidak ya pastinya akan ditinggal oleh Erik ten Hag. Pemain-pemain menurut gue yang punya influential sangat bagus seperti kayak David De Gea, menurut gue pastinya akan menjadi pilar di sana. Cristiano Ronaldo, ya jelas salah satu sosok profesional terbaik, dan Erik ten Hag pun juga sudah mengungkapkan di publik tidak sabar untuk bisa bekerja sama dengan Cristiano Ronaldo. Pun juga nantinya pemain-pemain yang akan didatangkan oleh Manchester United menurut gue bukan hanya dari sisi teknis tapi dari sisi itu tadi bisa masuk ke filosofi membangun sepak bola dengan karakter kemenangan yang secara kolektif itu tadi. Tidak ada lagi pemain dengan yang ingin menonjol sendirian, ini menurut gue tidak akan ada di Manchester United. Tapi tentunya untuk membangun hal tersebut pasti akan ada proses. Nggak mungkin dalam waktu singkat ya.
minimal mungkin 6 bulan setengah kompetisi menurut gue, baru mungkin setelah tahun baru kita bisa melihat pelan-pelan, itu pun tidak secara menyeluruhan, secara keseluruhan langsung. Tapi balik lagi dari perkataan Daley Blind ini menurut gue cukup menarik ya. Seorang Erik ten Hag ini bukan hanya dari sisi teknis, strategis, taktikal, tapi juga dia adalah orang yang betul-betul punya karakter yang kuat, karakter kemenangan, karakter yang ya sangat kuat menurut gue. Ini cukup menarik sih ya. Gue selalu menggunakan kata kuat dan juga kata kemenangan karena inilah menurut gue dua hal yang gue ada di kepala gue soal masalah Erik ten Hag ini. Kurang lebih demikian ngobrol ringan soal masalah Daley Blind. Habis ini gue harus siap-siap karena gue harus sholat Jumat. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Selamat berakhir pekan. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.